Halo, selamat datang di channel Pay It Forward. Channel ini merupakan wadah untuk kita saling sharing, saling berbagi ilmu pengetahuan tentang hal-hal menarik yang terjadi di sekitar kita ataupun yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Oh ya, sebelumnya aku mau berterima kasih dulu sama teman-teman yang udah mampir ke channel Pay It Forward ini. Semoga apa yang kita bagikan di channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan ya. Jadi untuk pembahasan kita kali ini, temanya atau topiknya adalah ekspektasi. Pernah gak sih teman-teman itu berencana buat liburan beberapa hari kemudian atau bulan depan atau tahun depan mungkin, tapi sebelum hari H teman-teman tuh udah membayangkan dan membuat harapan kalau besok itu bakal gimana, mau makan di mana, dan membuat rencana liburan besok itu bakal seperti apa gitu. Seolah-olah hal yang akan terjadi itu adalah sebuah realita. Nah, teman-teman tahu nggak kalau hal itu biasa disebut sebagai ekspektasi. Salah satu ahli atau psikolog yang bernama Cornelis George Bourne, asal dari Amerika, itu mengatakan bahwa ekspektasi adalah sebuah kesenangan yang tidak konstan yang muncul dari gagasan mengenai sesuatu di masa depan atau masa lalu tentang masalah yang kadang kita khawatirkan. Jadi dengan kata lain, saat kita mendeteksi adanya kemungkinan kesenangan dalam suatu situasi nggak tentu yang berlawanan, maka kita sedang merasakan harapan atau ekspektasi. Nah, dalam kamus psikologi, ekspektasi adalah bias yang dipelajari di mana organisme dapat memprediksi situasi tertentu dengan menanggapi rangsangan. Nah, rangsangan kalian udah pasti paham ya. Sejauh ini kita tarik simpulannya kalau ekspektasi itu perkiraan-perkiraan dari masing-masing kita yang muncul dari hubungan antara usaha dan hasil yang hendak kita capai, di mana hasil dari usaha itu mempunyai nilai tersendiri bagi masing-masing diri kita. Jadi kita sebenarnya kayak nebak-nebak gitu. Nah, selama kalian berekspektasi, pasti banyak dari kalian yang punya pengalaman yang menyedihkan, mengecewakan, pokoknya yang gak enak lah tentang ekspektasi ini. Kalau iya, yuk kita bahas. Sebenarnya kenapa sih ekspektasi itu bisa buat kita lebih seringnya ngerasain hal-hal yang buat kita sedih, kecewa, dan sebagainya? Jadi ekspektasi ini bisa bersifat egosentris karena ketika kita sedang berekspektasi, kita seringkali lupa memperkirakan juga tentang kepentingan orang lain yang bisa jadi itu berpengaruh atau berkaitan dengan efeknya atau dampaknya. Jadi ekspektasi atau harapan ini hal yang sebenarnya bisa dikendalikan untuk tidak selalu membuat kita merasa kecewa atau kata lainnya menyelamatkan diri kita dari rasa-rasa yang menyiksa seperti itu. Seperti kata Primo Rizky dalam artikelnya yang dikutip bahwa ekspektasi bersifat egosentris. Maka dari itu seringkali ekspektasi justru membawa kekecewaan karena kita seakan mengenakan kacamata kuda. Seolah memang kita hanya maunya fokus memandang hanya pada satu titik atau satu tujuan saja. Nah, salah satu cara untuk kita mengatasi kekecewaan akibat ekspektasi ini adalah kita mengontrol ekspektasi kita memanage ekspektasi kita sendiri ini. Nah, ada juga nih cara lain untuk mengontrol ekspektasi kita dan supaya kita tuh terhindar dari rasa kecewa yang disebabkan oleh ekspektasi kita sendiri. Tapi sebelumnya ada baiknya kalau kita kenalan dulu nih sama filosofi Stoicism. Jadi filosofi ini berasal dari Yunani kuno yang didirikan oleh Zeno pada abad ketiga sebelum Masehi.
Setelah Zeno, ada orang lain juga yang paling berjasa dalam sejarah awal Stoicism, yaitu Cleanthes dan Chrysippus. Nah, sebenarnya apa sih inti dari filosofi ini? Nah, intinya itu orang-orang Stoik percaya bahwa emosi negatif yang menghancurkan manusia dihasilkan dari keputusan yang salah, dan bahwa secara sofis, yaitu orang yang memiliki kesempurnaan moral dan intelektual gak akan pernah mengalami emosi-emosi yang merusak kebahagiaan. Misalnya marah berlebihan, panik berlebihan, sedih berlebihan, dan lain sebagainya. Seorang stoik seperti kata Epictetus seharusnya nggak banyak bicara tentang ide-ide besar, apalagi kepada orang-orang yang awam, melainkan bertindak selaras dengan apa yang dipikirkannya tentang kebaikan. Hal ini dibedakan dengan istilah filsuf atau filosof, yang merupakan pecinta kebijaksanaan, yang hanya menyukai ide-ide kebijaksanaan tapi biasanya gagal melakukan ide-ide kebijaksanaan itu. Stoikisme adalah cara hidup yang menekankan dimensi internal manusia. Seorang stoik ini dapat hidup bahagia saat mereka nggak terpengaruh oleh hal-hal di luar dirinya. Nah, di mata kaum Stoa, logos universal atau sang ilahi adalah yang menata alam semesta ini dengan rasional. Senegatif apapun kejadian yang menimpa, seorang Stoa yang bijaksana akan melihat kejadian tersebut sebagai bagian dari tenunan indah ilahi atau logos. Ia akan menyesuaikan kodrat rasional dirinya sebagai manusia dengan hukum alam, yaitu hukum sebab akibat dari alam semesta. Jadi paham seperti stoicisme atau filosofi teras ini mengajarkan bahwa hal-hal selain pikiran, tindak tanduk, dan ucapan diri kita sendiri itu adalah hal yang di luar kendali kita. Jadi apapun hasilnya yang terjadi, kita harus memasrahkannya karena semuanya terjadi bukan dalam kontrol atau kendali kita. Dengan begitu kita nggak perlu nih memasang ekspektasi apapun, karena alamlah yang telah mengatur jalannya kehidupan. Kalau dalam pandangan Islam disebutnya tawakal atau berserah diri kepada Allah. Nah, itu dia teman-teman cara-cara atau kiat-kiat dan tips untuk menghindarkan kita dari rasa kecewa akibat ekspektasi yang terlalu berlebihan kepada seseorang atau sesuatu. Kiranya sekian pembahasan kita kali ini mengenai ekspektasi. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang bersedia mendengarkan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.